bisa berkumpul di sini, mungkin dalam acara diskusi, forum diskusi terkait dengan visi yang mungkin akan kita bicarakan, berdiskusi atau menyelaraskan visi yang sudah ada. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga semua ajarannya bisa kita terapkan dan kita tetap istiqomah dalam ajarannya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMKN 1 Waringin, Bapak dan Ibu, tim dari pengajar SMKN 1 Waringin, izin perkenalkan, saya Pipit Herawati, dari pengajar praktik program guru penggerak angkatan 8 yang kebetulan dimandati tugas oleh BGP untuk mendampingi Pak Jenny Jambur dalam 6 bulan ke depan. Baik, sebelum ke Pak Jenny, mungkin saya memberikan kesempatan terlebih dahulu pada Bapak Buji selaku Kepala Sekolah untuk memberikan sepatah dua patah kata. Dipersilahkan Bapak. Terima kasih Bu Pembina. Pengajar praktik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMKN 1 Waringin, yang saya hormati Ibu pendamping dan Pak Jimmy sebagai calon guru penggerak. Dan terima kasih ya, semangat untuk melakukan usaha ini. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Esa atas hidayahnya kita bisa berkumpul di sini, terus supaya dia bisa mendapatkan ilmu yang bisa berkah. Saya sangat terima kasih lagi banget kepada Ibu sebagai pendamping dan Pak Denny yang berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kemampuan. Jadi kata orang dulu kan belajar itu adalah ilmu sampai ke negeri jiran. Kita benar-benar sekarang terjadi semua kita belajar ke Cina ke itu benar-benar. Intinya apa? Sekolah sekarang bukan model sekolah yang lama. Kita harus melakukan perubahan. Kalau kita berubah belum tentu kita berhasil, tapi kalau kita nggak berubah, nasib kita ya kayak gini aja. Daripada kita cuma kayak gini aja, ya udah kita ikut berubah. Perubahan ini yang saya lakukan. Jadi ini apa? Kita diem, nggak akan diem terus tapi kalau berubah belum tentu berhasil. Orang berubah itu belum tentu menghasilkan sesuatu. Tapi kalau kita nggak berubah, kita nggak akan mencari sesuatu. Makanya ini yang kita lakukan. Perubahan itu, makanya di mana caranya dia nggak ada yang namanya perubahan itu disenengin itu apa enggak, ya kan? Pak Jokowi perubahan ya, ada yang senang ada yang enggak, tapi nanti berikutnya baru kerasa oh iya enak. Makanya saya juga sama ke teman-teman semuanya, kita harus melakukan perubahan semaksimal mungkin. Dari kegiatan kita belajar dulu itu kita belajar itu enak, guru itu didengerin aja kan, karena apa? Guru paling pintar pada zaman saya masih SD. Gak ada yang berani sama guru. Sekarang saya sama anak saya aja kalah gitu. Karena dia udah internet itu. Dan makanya jangan sampai bilang kita itu guru paling pintar sekarang, gak ada. Saya ngajar di kampus gak ada namanya guru dosen paling pintar. Karena apa? Dia udah buka di internet, saya belum. Saya udah 1 bulan buka, dia buka lebih duluan dia bisa. Karena kemajuan tadi. Dan saya juga sering diajarin sama anak-anak. Pak kok kayak gini nih perkembangan. Saya belajar komputer akuntansi Mayor itu dari pertama itu cuma LGD ya, sekarang udah sampai level ke 20. Itu prosesnya cuma sebentar lagi perubahan itu. Makanya semua saya mengharapkan Pak JB juga melakukan perubahan. Bukan pinternya tapi kita melakukan perubahan. Mindset apa yang kita buat? Karena sekarang dengan teknologi yang tinggi tadi, ya saya juga kaget juga di sini kan teman. Bagaimana cara kita merubah nasib kita? Tapi jangan, dengan merubah itu berarti nasib saya akan berubah, belum tentu ya. Ya pokoknya kita udah melakukan semaksimal mungkin untuk kebaikan kita, kebaikan anak, kebaikan untuk diri kita sendiri. Masalah nanti hasil tidaknya itu dari Allah yang tentu.
Mungkin itu aja dari saya. Pokoknya intinya Mbak Dewi semaksimal mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang begitu positif untuk meningkatkan kemajuan sekolah, kemajuan dirinya sendiri. Dan saya berharap semua guru itu melakukan hal yang guru penggerak, PPG, semuanya saya mau dorong semuanya. Jadi nggak ada yang namanya kita itu belajar rugi. Betul. Ya itu belajar rugi. Kita itu kalau udah belajar itu pasti ada keuntungannya. Ya untuk diri sendiri, untuk karir kita juga untuk masa depan kita juga. Mungkin itu aja Bu. Saya mohon maaf. Mungkin teman-teman masih liburan juga. Maaf, makanya nanti mungkin di pas hari-hari kerja mungkin lebih banyak teman-teman. Saya maunya ya nggak masalah. Ya teman-teman itu merubah mindset gitu. Ya, mungkin itu aja Bu. Mohon maaf kalau fasilitas di sini ya seadanya, dengan kondisi seadanya. Mungkin teman-teman juga mohon maaf, teman-teman mungkin masih di liburan ya, kita belum maksa semaksimal mungkin. Mungkin itu ya, nanti juga ada teman-teman yang masih datang lagi. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muji yang ternyata sangat mendukung untuk perubahan ya ke hal yang lebih positif, insya Allah kalau gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, terkait dengan visi yang akan dibicarakan atau akan kita diskusikan kepada Bapak Jemi, dipersilakan untuk memulai presentasinya. Mohon izin saya berdiri Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mardiono selaku kepala sekolah SMK Negeri 1 Waduh. Yang saya hormati Ibu Bibi Tirawati selaku pengajar praktek. Yang luar biasa ya, saya dan teman-teman yang lain terus terang aja merasakan sangat luar biasa adanya pembelajaran ini dengan sistem alur yang namanya Merdeka Belajar. Kemudian kita difasilitasi tim pendukung, ada fasil, kemudian ada pendamping, kemudian untuk materi secara global ada namanya instruktur. Itu sangat membantu kami dalam memahami suatu, bagi saya ilmu baru gitu. Sebenarnya ilmu lama, tapi terus terang aja ya, sebelumnya saya ya mungkin belum mengenal ya, terlalu dalam ya. Nah saat ini ya saya mencoba untuk mendalami ini dan mencoba untuk mengimplementasikannya. Ibu Herwanti, Pak Dedi, terima kasih. Mas Robi, terima kasih atas kontribusinya, partisipasinya. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT. Alhamdulillah di hari ini di forum diskusi visi dan prakarsa perubahan di lingkungan sekolah, ini merupakan pendamping individu yang kedua saya selaku calon guru penggerak, yang insya Allah nanti visi dan misi ini nanti kita akan membawa di Lokakarya ya, di Lokakarya untuk dimatangkan lebih jauh lagi. Salam semoga tetap tercurahkan kepada kita bersama Muhammad SAW, keluarga, para sahabat serta para pengikutnya. Baik, sebenarnya ini forum diskusi ini posisi saya itu selaku SKB itu sebenarnya yang semalam saya buat undangan itu kurang terlalu begitu pas ya. Jadi lebih kepada sekarang ini penyerapan akan masukan-masukan, saran-saran terkait dengan visi. Bahwa visi saya selaku CGP itu sudah dibuat dan sudah dipublis gitu ya. Ya, tapi kaitannya dengan hari ini adalah bagaimana kita selaku guru yang ada di sekolah ini juga berkontribusi gitu kan, membuat semacam masukan-masukan guna terbentuknya visi bersama. Nah, ini pendukung kami, ya, atau saya khususnya calon penggerak, ada Bu Nina Madina, fasilitator. Jadi Bu Nina ini biasanya di CGP itu sistemnya ada namanya ruang kolaborasi. Itu beliau inilah yang memfasilitasi kita, mengarahkan kita, kemudian membimbing kita dalam memahami materi-materi pembelajaran gitu. Kemudian pengajar praktek Bu Fitrawati,
beliau ini ya secara khusus ya, jadi ditugaskan untuk mendampingi 5 orang. Salah satunya adalah saya. Kemudian secara diskusi kita ini sebelumnya adalah ada 4 poin ini, pengantar diskusi atau pembuka diskusi, kemudian merumuskan kalimat umpan dan melihat isi sekolah. Jadi umpan ini kalimat yang masih harus ada diisi oleh kita, kaitannya dengan masing-masing kita terkait dengan isi itu seperti apa. Utamanya misalkan tentang isi umur kita ke depan itu seperti apa dan seterusnya. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Kemudian yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan atau prakarsa perubahan. Nah, tujuan diskusinya menjadi masukan kontribusi yang utama seperti ini. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, dan yang ketiga mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Nah, ini kalimat rumpangnya. Jadi untuk membuat suatu misi ternyata ada istilahnya kalimat rumpang ini sebenarnya kalimat pemantik sebenarnya, pemantik terkait dengan apa sih keyakinan kita atau pandangan kita terhadap murid kita seperti apa. Dan seperti yang kita ketahui bersama, konsep pembelajaran sekarang itu kan konsep pembelajaran yang mengubah pembelajaran yang awalnya teacher center gitu ya, jadi berpusat pada guru, kemudian sekarang itu pembelajaran yang menitikberatkan ke siswa gitu ya. Kita guru diarahkan sebagai fasilitator gitu, memfasilitasi siswa supaya pembelajaran itu dengan cara, kalau menurut teori KHD itu menyenangkan sehingga pembelajaran bisa tercapai. Nah, ini ada 6 kalimat rumpang yang mohon kontribusinya untuk mengisi yang rumpang ini, dan kemudian kita bahas secara bersama. Terkait dengan pertanyaan tadi ya, Bapak Ibu boleh berbeda ya kan ya. Setiap dari kita kan punya pemikiran, saya itu ingin kuliahnya ke depan itu seperti ini gitu. Kira-kira Pak Bud, Pak Dedi, yang untuk nomor 1, Bu Wanti. Nah, ini diskusinya ada di sini, Bu, Pak. Jadi mungkin saya gimana Pak? Ya Pak. Kayak tadi yang pertama tadi kita meminta untuk, jadi Bapak membuatnya masih umum. Kita belum buatkan untuk SMA aja. Kita SMA itu beda dengan SMA. Ya. Jadi kita harus ada link and match dengan perusahaan. Apa yang diusahakan? Kalau yang SMA ya, itu aja ada cukup. Nah, ini pada waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan itu apa? Kedisiplinan, karakter, dan kita harus bisa bagaimana cara mengembangkan siswa kita itu bisa diterima di perusahaan. Dan itu nggak ada tadi. Makanya saya berharap kalau kita membuat visi-misi itu visi-misi umum yang terjadi di bawah tadi, visi-misi umum. Ya, tapi kita udah sekarang kalau Pak Jimmy kan udah masuk ke SMK. SMK itu hubungannya dengan sekarang dengan apa? Bukan kuliah, tapi hubungan dengan perusahaan. Apa yang akan kita mauin biar anak-anak kita itu kalau kuliah untuk SMA, kita apa yang dibutuhkan untuk siswa kita biar diterima di perusahaan. Dan itu harusnya di misinya dimasukin. Makanya kenapa di sini itu saya buatin karakter terus karakter, karena karakter itu masuk ke disiplinan semuanya. Gitu. Terus apa yang dibutuhkan lagi nanti kita buat lagi banyak. Makanya nanti mungkin ditambahin itu aja. Jadi link and match-nya ke perusahaan itu apa? Apa yang dibutuhkan perusahaan dan kita mesti siapin di sini. Gitu. Jadi kita bukan mengada-ngada, karena kita itu sebagai penyedia lowongan atau pekerja untuk perusahaan. Jadi kalau kita lihatnya kita sendiri mau kayak gini-gini, tapi perusahaan nggak butuh itu kan apa gunanya? Ya gitu. Makanya pada waktu buat visi misi apa yang kita lakukan, berarti perusahaan itu apa sih yang ditanyakan di perusahaan itu?
tentang kedisiplinan, tentang karakter, tentang sopan santun, tentang itu kita masukkan ada semua yang dibutuhkan di perusahaan itu, tentang waktu, ya kan? Itu Pak, makasih Pak. Ya betul. Jadi program bikin saya dimulai dari hal yang sifatnya umum dulu Pak. Gitu. Umum, ini sangat luar biasa masukan dari Bapak. Ini bisa dimasukkan dalam nanti di kesimpulan kalimat tumpang kita gitu Pak, bisa Pak. Gitu. Terima kasih Pak. Bu Wanti, kira-kira gimana Bu Wanti? Saya sih ada yang sama dengan Pak Muci, tapi saya yang nomor 1 dan 2 umum, baru yang nomor 3, 4, 5, 6 saya mulai breakdown. Oh, satu dulu. Ya, Yang 1 masih umum ya. Ya. Yang 1 kita memimpikan murid-murid yang mandiri, memiliki keterampilan murid yang mandiri, memiliki keterampilan, religius, dan mampu mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Oh iya. Umumnya itu. Oke. Ya. Pak Dedi kira-kira gimana Pak Dedi? Kuota 1. Ya, untuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi untuk yang pertama dari siswa yang kita harapkan adalah murid-murid yang bisa mempunyai akhlakul karimah, ya, mempunyai keimanan, kemudian berkompetensi. Dalam arti ketika orang itu sudah mempunyai kompetensi, dia bisa bersaing di era globalisasi. Itu yang pertama. Itu kaitannya dengan bisa jadi dengan dunia kerja nanti, bisa ada keterkaitan ketika ada kompetensi dari siswanya, itu masuk perusahaan pun bisa lebih mudah. Tapi kalau kompetensinya nggak ada, nah itu akan sulit. Nah ini bisa dimasukkan dalam kompetensinya. Itu. Kemudian yang kedua, keterkaitan dengan percaya. Satu dulu Pak. Mohon dicatat dulu ya. Mohon catat Pak, nanti kita coba nanti tahu. Nah Pak Bud gimana Pak Bud? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Jimmy sebelumnya sudah mengundang kita. Ya terima kasih, saya udah waktunya. Mohon maaf tadi telat ngantar istri terlebih dahulu. Terkait dengan yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang memiliki intelektual dan juga mentalitas yang baik. Kenapa begitu? Karena ada istilah zaman dulu itu bukan asah otot tapi asah otak. Tapi kalau menurut saya kita harus asah dua-duanya. Otot itu sebagai penggambaran daripada mentalitas. Kalau otak itu sebagai bentuk penggambaran dari intelektualitas. Karena kalau ada siswa yang memang secara intelektual baik tapi tidak punya mental, dia tidak bisa bersaing. Kalaupun nanti ada orang yang memang atau siswa yang memiliki mentalitas yang kuat akan tapi tidak memiliki intelektualitas, maka dia akan tidak bisa diarahkan seperti itu. Maka dari itu menurut saya kita memimpikan itu murid-murid yang keduanya itu seimbang secara mental maupun secara intelektual seperti itu. Keseimbangan ya Pak ya keduanya. Bahkan sekarang kita ada tambah lagi intaknya ya, spiritualnya. Oke, makasih Pak, luar biasa nih. Kemudian pertanyaan yang kedua ya, kita di sini tentang kita percaya bahwa murid kita adalah ya siapa dulu nih ini. Saya dulu. Ya, Bu Wanti, silahkan Bu Wanti. Kita percaya bahwa murid adalah masa depan yang berproses untuk bertumbuh. Masa depan yang berproses untuk bertumbuh. Yang berproses untuk bertumbuh. Oke. Ya. Cukup itu. Pak Dedi, kira-kira ada masukan? Untuk siswa ya, percaya bahwa murid adalah, kalau ibarat ini tumbuhan. Jadi tumbuhan itu perlu adanya pemeliharaan. Jadi siswa ini tumbuhan yang kita selaku guru harus bisa memberikan pupuk-pupuk untuk dapat bisa mencapai siswa itu minat dan bakatnya, mengarahkan minat dan bakatnya agar tercapai. Tuh, jadi perlu adanya pemeliharaan terhadap anak, sehingga tujuan
pendidikan itu dapat dicapai. Itu saya kira itu. Itu Pak Dedi, kalau menurut teori KHD itu betul dong Pak Dedi, itu diibaratkan sebagai tanaman. Iya. Tanaman sebelum kita tanam itu ya kita ngolah lahannya dulu, kemudian memilih biji yang unggul gitu kan, kita seleksi kan gitu ya. Iya. Kemudian setelah itu ditanam, kemudian disirami, setelah tumbuh nanti dirawat. Ketika ada gulma, ketika ada misalkan hama-hama itu dibersihkan sampai panen gitu. Nah, panen itu diidentikan sebagai bahwa siswa itu dia sudah berkiprah dan sudah matang dilepas di masyarakat. Itu teori KHD Pak. Oh, teori. Iya, itu KHD itu. Iya. Itu yang dipelajari ini ya. Siap. Di modul 1 itu. Pak Bud gimana Pak Bud? Kalau saya berpikir secara sederhana aja terkait yang kedua itu, kita percaya bahwa murid adalah subjek sekaligus objek pendidikan. Jadi siswa itu tidak hanya menjadi objek saja, tapi juga menjadi subjek. Karena hari ini kita berbicaranya siswa itu bukan jadi pendengar saja, tapi juga pelaku. Tapi juga siswa itu bisa menjadi objek juga. Dia melakukan kemudian kita menjadi objeknya seperti itu. Jadi saya percaya bahwasanya siswa itu kita bisa jadikan subjek dan sekaligus juga objek pada satu waktu yang sama. Oke, yang ketiga, pertanyaan ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa nih? Sekolah. Sekolah dulu, saya dulu. Ya, Ya, Pak, yang ya gini, terima kasih. Tadi nomor 2 saya gini aja. oh ya, itu Pak. Punten. Nah, itu apa ya? Saya kadang-kadang miris dengan guru, anak itu nakal, anak itu malas, anak itu. Jadi saya berharap gini aja, mindset kita itu berubah. Anak itu sama, di mata Tuhan sama, di mata kita sama. Bagaimana cara merubahnya? Kita sebagai guru itulah yang cara merubahnya. Kadang-kadang saya itu sering terdapat dengan siswa yang dulunya nakal, sekarang jadi sukses banyak. Datang ke rumah jadi tentara, dari itu jadi dokter. Itu hal yang makanya kalau kita ngomongin kok anaknya nakal, anak itu nggak bisa. Makanya tergantung kita di mana cara merubahnya. Jadi kalau buku itu mau dicoret-coret ya artinya coret-coretan. Tapi kalau kita mau mengubah jadi itu ya bukunya jadi bagus. Itu yang sama. Jadi semua siswa itu sama di kedudukannya di kita. Nggak ada perbedaannya. Itu yang sama. Terus kita mau apa? Ya saya cuma sederhana aja. Merubah mindset kita bahwa kita mengharapkan lulusan kita diterima di perusahaan, siswanya nurut, siswa itu aja. Ini hanya simpel aja. Dan sekolah itu sebagai tempat bermain, tempat wisata. Jadi kalau zamannya dulu itu sekolah ya udah selesai udah, dan itu masih banyak di sekolah sini. Jadi ininya apa? Mindset yang kita sekarang itu masih mindset lama. Kalau STF itu bentuknya ya kayak gini, cuma mesin sama bentuknya jelek aja. Nah kita ubah sekarang. Bahwa pada waktu anak itu kalau betah di sekolah mau dikasih apapun mudah. Tapi kalau udah bentuk sekolahnya udah kita jelek, mau di sekolah di mana mau betahnya. Terus yang kedua disiplin gurunya juga kan gitu. Kita udah bangunannya udah bagus, disiplinnya guru nggak mau di mana. Nah tadi yang kita maunya ya kita merubah mindset dari sarana-prasarana, tapi juga merubah mindset dari gurunya di mana caranya. Makanya kemarin pada waktu ada pengajian di situ anak isi materi nyinggung guru, saya nggak masalah. Kenapa gurunya nggak pernah ditegur terlambat? Kenapa saya ditegur terlambat? Itulah mindset. Kenapa kata orang dulu kan di gadget ya kita ngikutin kan. Kalau gurunya yang benar ya pasti benar. Tapi kalau gurunya kita udah salah ya pasti, ya kan? Ngaso itu loh dari mati itu kita udah pasti. Kalau kita dari pimpinan iya, kalau dari guru ke anaknya. Nah itu yang saya maunya. Jadi yang ketiga itu saya maunya apa ya? Intinya simpel aja. Anak betah sekolah, belajar happy, guru juga happy, dan menghasilkan yang semaksimal mungkin itu mas. Tadi juga nalar kritis Pak ya tadi. Kritis. Oke. Yang ketiga di sekolah kita mengutamakan Buanti. ya Buanti. Silakan Buanti. Di sekolah kita mengutamakan untuk mendampingi,
pembimbing peserta didik untuk siap dalam dunia kerja, atau kalau tidak kerja bisa melanjutkan ke jenjang universitas, vokasi, institut atau kedinasan yang mereka inginkan. Intinya itu siswa itu tidak nganggur ya, artinya punya kegiatan-kegiatan yang positif. Kalau tidak melanjutkan studi atau kuliah, berarti dia punya aktivitas misalkan mengikuti pelatihan atau kerja gitu. Dan kerja pun dalam artian lebih luas lagi ya, tidak walaupun kita SMK tidak koneksinya misalkan di industri, di pabrik gitu kan. Kerja dalam artian bisa jadi berwirausaha dan seterusnya. Pak Bud, kira-kira Bud? Ya. Kita gini aja Bud, biasa aja. Coba ini kalau bisa ya hal seperti ini coba kita ke depannya itu gini Bud, siap. Kalau misalkan ada FGB segala macam kita coba seperti ini gitu. Jadi mudah-mudahan ini bukan hanya sekedar teori atau tugas dari guru penggerak aja gitu, bermakna keberartian itu ada gitu. Jadi nanti kan teman-teman yang selama ini awal belum bisa speak up jadi umum seperti ini, akhirnya bisa bicara depan umum gitu kan, kalau salah. Nah saya yakin teman-teman itu punya idenya bagus-bagus gitu, cuma tidak terkeluarkan. Nah karena tidak terkeluarkan itulah ya harus jadi emas, nggak jadi emas gitu, gitu. Tersembunyi. Ya, silakan. Ya. Untuk yang ketiga, saya sangat setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Jimmy tadi ya. Di sekolah kita mengutamakan pembentukan karakter. Karena memang seperti yang disampaikan di awal, yang pertama itu karakter itu akan menentukan bagaimana siswa itu akan berlanjut, baik itu ketika sekolah maupun ketika setelah sekolah, dia akan kemana. Pembentukan karakter di sekolah kita ini kan memang khususnya supaya siswa itu mentalnya terbentuk. Dia ketika lulus dia mau bersaing dengan yang lain, tidak malas, tidak cuma pengen tiduran istirahat di rumah, sehingga dia akhirnya nganggur gitu. Nah di sekolah kita itu alhamdulillah sudah menerapkan pendidikan karakter yang tadi disampaikan, sudah berjalan beberapa kali dan memang memiliki efek yang signifikan seperti itu. Dan semoga tahun ke tahun pembentukan karakter itu mungkin akan diperbaiki dan akan lebih dimantapkan kembali. Dan ke depan kepala sekolah juga punya program itu akan meningkatkan pendidikan karakter itu dari kelas 10 itu beda, nanti kelas 12 akan berbeda seperti itu. Jadi saya pikir saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Jimmy tadi ya, pembentukan karakter dan mental itu, tapi juga tidak mengesampingkan ilmu pengetahuan yang lain baik itu umum dan juga kejuruan karena penting ya. Mempersiapkan ketahanan malangan ya Pak. Ya betul. Waktu itu pernah disampaikan juga sama Habib SMK kalau apa ya. Coba anak-anak kita ini kalau nanti masuk ke industri jangan sampai dibentak sekali mundur. Iya. Mentalnya siapkan begitu. Kalau nggak salah gitu. Kira itu. Jadi makasih Pak. Jadi kira-kira gimana maksud Pak Dedi? Ya kalau saya juga setuju dengan apa yang disampaikan tadi kaitan dengan pembentukan karakter. Karakter ini adalah basicnya. Jadi diantaranya kan ada yang religinya ya, kemudian ada sosialnya ya. Nilai kebajikannya diambil dari religiusnya, ya. Kemudian turunkan dari karakter. Ada sosialnya, ya bisa beradaptasi dengan lingkungan. Ya diantaranya sosial ini ya saya kira perlu. Ya dengan adanya karakter ini basic seorang bisa siap, gitu, bisa beradaptasi, kemudian bisa bersaing di dunia global. Nah ini saya setuju dengan adanya karakter, apalagi tadi disampaikan di sekolah ini sudah menjalankan itu dan melaksanakan pendidikan karakter dengan mendatangkan tutor-tutor yang memang sudah teruji dan kedepannya lebih tepat lagi, lebih ini lagi ya Pak. Ya insya Allah. Ya terima kasih. Bapak, ya
Kira-kira kalau Pak gimana Pak? Ya kalau Jangan bilangnya nanti Oktober keluar gitu. Jangan bilang kayak gitu Pak. Enggak. Jangan bilang nanti dulu. Begitu. Kalau bilang saya gitu terus. Oh gitu. Mas Jimmy, saya Oktober keluar. Jangan bilang gitu dulu Pak. Kalau saya gini, saya walaupun kerjaan pindah itu saya berpikir ya setelah maju aja. Ya. Masalah mau dipindah kemana itu urusannya pindah saja, nggak pernah berpikir itu Allah yang ngatur kita. Kalau kita masih berpikirnya saya pindah ke sini ini ya saya nggak pernah sehat. Saya pikirnya stres. Jadi kalau saya pindah, makanya kemarin Pak Dina juga sama. Kamu di mana mau pindah? Ya saya alam aja, terserah dari Pak Gubernur, Pak Kadis itu. Yang penting saya mau di sini bangun aja. Intinya saya mau merubah. Yang pertama yang di sini kan tadi ya karakter tadi kan. Kalau kemarin itu sebenarnya itu belum karakter bagi saya. Karena saya di Tangerang itu udah 1 minggu full gitu. Dan itu kemarin Pembelajaran karakter ya. Ini cuma pengenalan doang. Iya masih. Ini apa? Kalau kita langsung dari Kopassus dari itu Mas kenal dulu aja dulu. Kenapa? Kalau kita langsung ujuk-ujuk gitu kan, anak kok susah amat gitu lah. Makanya kan kalau ini kemarin dari kayak ini udah enteng gitu. Nah besok udah nggak ada lagi. Ini apa? Berubah-ubah dan besok kelas 3 itu lebih parah lagi kan? Karena sudah maksudnya rencana saya untuk persiapan jadi kita nyiapin besok pada waktu lulus kerja, kalau lulus SMK, dia itu nggak usah pusing-pusing lagi nyari sertifikat untuk jadi satpam. Jadi kita siap dari sini. Jadi kita dapat minus atau plusnya, ya kan, dengan kedisiplinan. Tapi anak dapat plus juga dari untuk lawan kerjanya. Itu lawan depan. Makanya kelas 1 pengenalan, kelas 3 pembajakan. Gitu. Kemudian ini yang saya akan lakukan semaksimal mungkin. Jadi merubah. Saya juga di sini kadang-kadang gregetan di pagi itu. Kita udah melari, anaknya masih jauh banget gitu. Kita jadi ya keseret. Makanya mungkin dari Ibu Wanti juga pertama juga sama, tapi alhamdulillah udah mulai biasa. Tapi memang kita semua itu. Cuma ya tadi kita harus sabar, harus merubah kebiasaan tadi. Pada waktu zaman dulu kan kita lulus langsung diomongin jajah diambil pasti diambil datang kan. Ini udah legalisir gitu, nyampe banget berarti memang mindsetnya masih pelan-pelan gitu ya, kita harus ikutin dan kita semaksimal mungkin untuk merubah itu. Itu Pak Dini. Jadi intinya saya merubah ya dari lingkungannya, dari karakter siswa dan gurunya semua bareng-bareng. Mungkin kalau yang masih ikut jalan kaki ya udah biarin aja, kita akan mudah terus. Mungkin itu Pak Dini. Ya kalau saya boleh mengelaborasi Pak, benar tuh Pak. Jadi ada teori di pembelajaran itu ada namanya sebelum menjadi budaya positif itu ya dimulai dari hal-hal yang sifatnya pemikiran dulu seperti ini, kemudian dilaksanakan gitu kan, kemudian pelaksanaan itu ya dibiasakan, pengenalan tadi Pak, pengenalan dulu, kemudian dibiasakan, mungkin levelnya nanti pembiasaan nanti Pak, nanti setelah kemarin itu levelnya ditingkatkan lagi di kebiasaan, baru setelah itu nanti setelah biasa direpetasi gitu kan, berulang-ulang jadilah karakter. Nah kalau sudah karakter nanti insya Allah nanti dengan sendiri akan menjadi budaya positif untuk kita semua. Terima kasih. Yang keempat selanjutnya adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa ya Bu Wanti ya silakan. Saya setuju yang keempat, mirip dengan Pak Jimmy, sosiokultur sangat berpengaruh sekali di sini memangnya. Contoh, kalau mulut dan murid kita enggak berangkat sekolah, kosong sekolahnya. Ya, rame. Terus Rubah ada hasan. beberapa juga yang misalnya ada yang mohon maaf meninggal di sekolah ngantuk, kalau nggak sekolah saya tanya kenapa? Habis ngaji. Ya ngaji itu. Jadi itu sangat kental sekali ya. Jadi saya bilang ya emang iya ngaji perlu gitu, kemudian juga perlu, tapi kamu untuk sementara ini kewajibanmu sekolah dulu. Itu nggak apa-apa dilakukan, tapi jangan sampai berpengaruh ke sekolah. Akhirnya juga belajar ngantuk. Di sini seperti itu Bu. Ya. Jadi akhirnya benar tadi setelah sosiokultur yang sangat
sibuk dari dulu. Kalian ngapain aja? Saya bilang gitu. Kalian aja kegiatannya lebih banyak dari dulunya. Terus kalian lebih pusing dari dulunya. Gak mungkin toh anak kalian itu tugas semuanya sekolah, yang pusing harusnya bapak ibu dulu. Kerjaan itu sedikit. Ya itu tadi kita gimana ya, sosial kulturnya harus agak diubah sedikit. Mungkin mindset gitu Pak ya. Jadi ke depan mungkin ada semacam persamaan persepsi Pak, bahwa sebagian besar memang anak kita itu belum bisa memilah mana yang sifatnya itu wajib gitu tuh. Ya. Yang disebutkan sunnah ibarat kata. Kalau kayak gitu kan di sekolah itu kan kewajiban gitu. Terkadang terkalahkan untuk hal yang sifatnya itu bukan kewajiban gitu. Mungkin ke depannya kita. Dan bukan kesepakatan. Kalau saya gini, mungkin kalau yang di sini yang paling parah. Saya di Curug penelitian dengan Imparo, Tiga Raksa, penelitian. Kenapa sih anak di sini itu sekolah seenaknya? Yang pertama dari rumahnya dulu. Orang tua itu ngomongin yang penting kamu dapat ijazah. Itu aja. Pada waktu udah ngomong kayak gitu, anak itu yang penting saya dapat ijazah, butuh komputer yang penting dapat ijazah. Dan itu mindset itu nempel di situ. Dan nggak ada yang kamu bisa lulus SMA itu masuk kuliah gitu. Kalau kita orang-orang pendatang dulu kan, orang Jawa kan bagaimana caranya nggak punya uang tuh, pokoknya kamu bagaimana biar lulus, biar kuliah, gitu kan. Kalau di sini ya udah kamu itu dapat ijazah. Itu mindset yang pertama itu, merubah mindset tadi menurut. Jadi mindset orang tuanya itu sekolah biar sekolah aja, udah. Sekolah dapat ijazah, dan itu saya udah lakukan penelitian sampai berapa. Makanya terus kultur. Sekarang sopan santun tuh di kampung sama di kota belah bangsa belah kota. Sekarang di sini itu kita murid ketemu kita salaman enggak. Tapi pada waktu saya ngajar di Jogja 1 itu orang kota tuh orang yang Seknek, Angkasa Pura, orang Perum itu salaman cintanya. Berarti kalau ditanyain adat istiadat orang kampung sama orang kota bagus mana? Orang kota. Kebalik kan, harusnya dulu itu orang kampung. Karena apa? Tadi kebiasaan tadi, kulturnya tadi. Pada waktu di perumahan, jadi anak sekolah itu udah salaman dulu sama orang tuanya. Pada waktu di sini tanyain aja, kamu yang salaman sama bapak ibu kamu berapa? Paling cuma 7 kali aja berapa satu orang aja. Berarti dimulai dari rumah Pak ya? Ya dari rumah bisa, dari rumah kulturnya itu tadi. Dan makanya merubah mindset tadi harus pelan-pelan tadi. Makanya dengan cara disiplin tadi, dengan merubah tadi saya juga sama. Pak Puji kalau ngajar nyuruh guru, nyuruh siswa dengan cara itu orang Solo, orang Jogja Pak Puji. Orang sini harus dipukul gitu. Itu orang tokoh masyarakat yang bilang. Nah, kita kan orang kita nggak bisa mukul kayak gitu kan. Kita bahasa itu. Makin lama apakah batu aja kena air sedikit-sedikit aja akan luluh, apalagi hati manusia gitu aja. Mungkin Bu Wanti sama saya sama. Ya pokoknya pakai itu aja. Air batu aja kena air. Lama-lama. Walaupun saya semaksimal dalam gregetan itu ya udah. Katanya yang penting kita ngelakuin aja. Lama-lama juga batu itu akan bolong. Mungkin itu aja. Makasih. Itu saya belajar Pak. Jadi terus terang aja saya terkejut gitu tuh. Terkejut tuh. Nah, kita terkejut gitu. Mana kalau mendengar diskusi atau pembahasan terkait dengan konten kultur, sosial kultural, terutama hal-hal yang sifatnya negatif, katakanlah itu orang Serang gitu kan, tahu sendiri gitu tuh. Nah itu saya selaku putra pribumi lah, makanya saya mengajak Pak Bud, Pak Dedi, itu selaku putra pribumi gitu tuh. Ya kita buat semacam komunitas gitu tuh. Saya terus terang aja Pak, saya terinspirasi dengan teman-teman yang ada di Serang Timur sana Pak. Itu pergerakannya luar biasa gitu. Teman-teman di sana itu komunitas praktisinya itu benar-benar itu bergerak gitu. Nah di sini nih Serang Barat 3 tahun nih saya belum ini nih. Ya kayak kita di sini aja Mas. PKL aja. PKL sampai Serang aja udah males kan. Ya. Orang Klaten Pak, PKL sekarang berebut ke Bekasi, Cengkareng. Itu bedanya. Sekarang pada waktu sekarang di sini dia lowongan kerja. Orang berpikirnya cuma bisa kerja di Cilegon apa enggak. Sekarang di Klaten itu udah enggak ada yang minat ke Jakarta. Dia sekarang minatnya ke luar negeri. Kalau yang enggak kuliah. Makanya sekarang orang tua pada jual tanah untuk beli itu, tapi balik lagi dia dapat tanah lagi. Itu yang terjadi sekarang. Jadi yang sekarang kan zamannya anak saya, lulusan SMK itu anak saya barengan saya. Jadi sama kan. Pak Muji punya apa enggak? Punya tanah untuk apa? Untuk persiapan ke Jepang, ke Korea.
itu satu jual tanah itu. Tapi pada waktu anaknya pulang memang tanah bilang itu tanah yang lain. Itu yang terjadi di kampung itu udah kayak gitu. Dan di sini kulturnya masih. ya makanya kulturnya udah masih. Sangat kumpul aja. Mungkin itu ya. Terus kemudian ibarat kata nggak mau melepas tanah sejauh. Nah, itu peribahasanya itu sebenarnya dulu kita ya Bu, orang Jawa ya, makan nggak nyaman ngumpul. Sekarang kebalikan, makan nggak nyaman ngumpulnya di sini. Kalau di Jawa dulu kita punya seperti itu, makan nggak nyaman ngumpul. Sekarang kita udah lulus kuliah, hilang ibunya sama bapaknya di kampung sendiri. Itu yang terjadi di Jawa. Sekarang di sini malah kebalikan. Yang penting ngumpul, makan bareng gitu kan. Itu yang terjadi. Mungkin ya kita bareng-bareng. Saya sebagai pendatang, Bu Yanti juga sama sebagai warga sini sekarang merubah mindset tadi. Di sana udah lari luar negeri, di sini masih ngesot. Nah, masih di daerah Serang itu Serang aja kejauhan sekarang ya. Ya kan? Iya kemarin pas saya share yang di info yang mana di grup itu Pak, di Bojonegara itu anaknya kebetulan ada kemarin yang legalisir, ambil legalisir katanya. Pas saya tanya, kamu mau nggak Bojonegara? Pak kejauhan, astagfirullah. Bojonegara kejauhan. Enggak pada di dalam hati dia dari Jawa ke sini berapa jauh gitu. Iya, jadi emang mindsetnya itu masih tidak mau lepas dengan keluarga jauh gitu. Kemudian mungkin dukungan dari keluarga juga terlalu. Dan memang betul itu Pak, yang terkait dengan orang kampung sekarang itu adatnya lebih jelek ya Pak ya. Oh sekarang geng-geng motor itu bukan dari kota katanya itu. Iya Mbak. Dari kampung-kampung siswanya. Makanya kita kadang-kadang ngeri di situ kan, makanya harus hati-hati di situ merubah kita sebagai pendidik atau gimana caranya merubah itu. Makanya kalau bilang kalau sekolah nggak ada kadernya itu anak pasti bolos. Kalau udah mindsetnya itu muncul, anak itu nggak usah ada gurunya masih udah masuk semua. Gitu. Berarti kalau nggak ada gurunya berarti anak itu kan lari. Tapi kalau ada gurunya udah selesai kan gitu. Itu ya makanya jangan ngomongin pagar. Ntar kalau udah pagar di pagar semua ngomong lagi kan. Kan itu depan gerbang doang gitu. Gerbangnya ada satpamnya sama lagi nanti. Makanya itu alasan yang klasik. Alasan klasik aja. Makanya gurunya ngomong anak bolos karena nggak ada pagar. Pada waktu bisa udah dipagar semua, tahun ini dipagar semua kok anaknya nggak ada. Alasan apa lagi kan gerbang depannya belum dipagar gitu. Itu yang membuat alasan aja. Makanya saya berharap teman-teman disiplin tadi, disiplin karakter. Jadi kalau kita udah jadi mempunyai kewajiban, ya udah kalau kita semaksimal itu. Itu Pak, misalkan itu budaya positif Pak. Iya. Positif, ya. Sebenarnya. Tapi untuk bisa ke sana tuh levelnya sangat tempat undangan Pak. Maksudnya bukan biasa. Saya ngajar di Tiga Raksa, sama dengan ini, tapi sana agak beda sedikit, ada berapa 40-30% orang pendatang. Intinya apa? Anak itu akan menghormati kita dengan kita punya karakter dulu. Saya ngajar komputer akuntansi, walaupun saya kan wakil kepala sekolah dan pergi terus, anak saya nggak pernah keluar. Saya bilang aja pertama, kalau kamu nggak ikut pelajaran bapak nggak masalah, yang penting kamu dapat sendiri. Dan saya buat itu masing makanya walaupun saya di situ ada 8 jam pelajaran, anaknya dikeluar lab terus, keluar paling istirahat nanya. Dan saya setiap mau ada izin, saya izin. Bapak maaf, sekali kasih tugas besok bapak mau rapat karena sama dengan kelas terus kan begitu. Tapi anak minta jam bapak minta tambah jam lagi ya belakang. Nah itu yang saya maunya teman-teman semua itu udah mulai berusaha semaksimal itu. Jadi anak itu butuh ke kita. Kalau udah anak butuh ke kita itu kenapa kita lagi? Jadi sampai kita itu udah disiapin laptop, disiapin itu, dikasih makanan di meja. Gitu. Saya bercanda aja. Otak bapak saya nggak pakai komputer, nggak pakai kalkulator, tapi pakainya otak. Kalau udah jam 10 siang, bapak otaknya udah mulai udah disiapin makanan mana. Dan itu saya nggak minta udah disiapin. Bapak itu kelas berapa datang, Ji, kamu enak banget. Ya sudah beli pada ke kantin bawa makanan Pak, saya nggak minta. Nah itu yang mau merubah mindset tadi dan bersyukur aja dan semuanya saya jadi kepala sekolah itu didoain anak-anak. Saya setiap mau apa saya ikut. Bapak mau ikut ini minta doanya. Alhamdulillah. Mungkin itu ya Pak. Jadi merubah mindset tadi. Bukan saya bukan lagi di sini yang kita dapatin kayak gini dan kita harus merubah. Jangan kita lari dari yang kita punya dapat sekarang.
Saya punya sekolah yang dulu sekolahnya kecil. Saya mau marah, mau nyesel juga nggak bisa kan? Dan kita harus ubah. Dan alhamdulillah sekarang kita bisa ubah. Dan sekarang juga sama. Sekarang anak kita punya anak kayak gini. Jangan nyesel kita. Ya kita harus ubah. Kalau kita aduh itu kan karakter itu, ya kita harus ubah terus. Gimana caranya biar berubah? Kalau udah kita berubah, anaknya udah nurut semua, happy banget kita nantinya. Mungkin ya kalau makanya Bu Ati itu pelan-pelan Mbak, pelan-pelan ya. Seningnya jadi guru SMK kayak gini. Saya sering saya semangat. Saya nggak kuat, Pak, saya mau pindah Itu saya semangat itu aja. Saya semangat itu loh, pelan-pelan Mbak. Saya mau ngambil Pak Nur. Jadi saya semangat itu loh. Intinya apa? Itulah seninya jadi guru. Tapi pada waktu kita nanti berhasil, benar-benar itu yang terjadi. Nah makanya ya itu yang saya harapkan nanti teman-teman semua nanti di Pak Jimmy sebagai guru penggarap pada waktu nanti bisa sama guru-gurunya kayak gitu Mas. Jadi ngajak teman-teman gimana caranya main. Jadi kalau Pak Jimmy udah bisa melakukan itu, mengajak teman-teman untuk jadi seorang guru yang bagus, berarti Pak Jimmy udah jadi lolos jadi guru penggarap. Menggerakkan. Menggerakkan. Itu ada, Pak. Iya makanya kan kemarin saya juga senang kan ada Bu Ica, ada Pak Deddy. Saya senang aja semua jadi guru penggerak. Jadi apa? Saya nggak usah pusing-pusing udah garap jalan gitu. Dan setelah ini akan diikuti oleh bapak-bapak. Nah, gitu mungkin itu. Yang angkatan 10, Pak. Balik bisa. Kalau berarti udah kapok, udah habis lah. Ya kayak kalau kita Udah. mengutip tagline dari TGP itu ya tergerak, mulai dari tergerak dulu. Misal saya ya kenapa gabung ya karena tergerak, merasa ingin berkontribusi positif. Kemudian menggerakkan, ya, berusaha menggerakkan atau berkontribusi terhadap komunitas, kemudian ya minimal di sekolah. Terus setelah itu nanti bergerak dan menggerakkan terakhir itu ya, menggerakkan. Begitu Pak Bud, kira-kira yang keempat ada gimana masukannya? Ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa untuk berhasil butuh usaha, akan tetapi yang terjadi beda paradigma terkait dengan usaha ini. Masyarakat kita masih ada yang berpandangan usaha itu tidak mesti harus berpendidikan, artinya tidak mesti harus sekolah. Pendidikan bukan prioritas gitu. Iya, ada yang seperti itu. Karena memang banyak masyarakat kita yang berhasil dalam artian zaman dulu itu bukan karena sekolahnya, tapi karena usahanya. Jadi sehingga ketika memang anak-anaknya sekarang mendapat pendidikan yang kurang, yaitu karena memang ada paradigma seperti itu. Terus yang kedua, banyak juga dicontohkan oleh orang-orang yang memiliki titel di lingkungan kita. Pak, jadi Pak Budan sambil ini ya Pak. Iya, Sampai aja ya betul silakan ini sambil ini. Ya. Sambil ini. Artinya banyak pengangguran yang memang terjadi setelah mereka lulus sekolah. Bukan 1-2 ya lulus sekolah itu kemudian nganggur. Sehingga memang banyak mana orang tua itu sekolah saja nganggur, kuliah saja nganggur. Ya. Akhirnya Mindset tadi ya. yang mindset itu tambah kuat. Ditambah lagi ada juga yang mengatakan di media sosial juga yang mengatakan Nggak semuanya. pendidikan itu nggak penting. Yang penting itu karakter kamu, penting apa enggak kan gitu. Nah maka dari itu kalau memang saya dari awal itu memang karakterlah yang kita utamakan di sekolah sehingga nanti membentuk pribadi yang tangguh gitu yang baik. Sehingga Positif tadi. ketika lulus pun tidak mesti harus jurusan dia apa kemudian dia harus di situ. Dia berani fight, bertarung dimanapun dia ada. Kayak begitu. Kalau saya sih begitu. Kan banyak orang yang memang kalau di kita mentang-mentang lulusan teknik kemudian harus di Tadi teknik itu guru. sehingga akhirnya dia nggak bisa beradaptasi. Survive gitu ya Pak ya. Harusnya kan adaptasi ya dengan lingkungan yang ada. Kalau kata Pak Munci kan orang Jawa kesini itu dia bisa apapun. Seleksi Sekolah tidak sekolah, suruh betulin listrik itu bisa Pak. Siap mentalnya udah siap. Mentalnya sudah siap, dia sudah kayak bunglon bahasanya. Nah sekolah kita di sini kita butuh sekolah seperti itu yang memang membentuk karakter yang bisa bertarung nanti ketika lulus. Memang orientasi sekarang itu memang
terutama orang tua itu sekolah itu sama dengan kerja. Ya itu yang dianggap padahal iya tadi masih itu Pak, di kampus saya sih masih seperti itu. Ya misalnya untuk pelan-pelan ini loh, bahwa sekolah itu ya bukan sama dengan kerja. Sekolah itu adalah bagaimana kita di sekolah itu anak-anak itu dididik untuk punya kecakapan hidup gitu. Jadi lebih luas lagi dengan kerja. Kerja itu adalah bagian kecil dari kecakapan hidup. Pada ini gimana tadi? Terkait dengan murid di sekolah kita sadar betul, ya sepertinya perlu hal-hal yang bisa menarik atau menyenangkan. Ya, tadi juga ada kata menyenangkan. Ini hal ini penting sekali ya untuk menumbuhkan semangat dari siswa untuk bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Tanpa adanya minat, semangat untuk bisa belajar dengan sungguh-sungguh, ini kayaknya susah. Makanya kita selaku guru bagaimana mengemas pendidikan ini ya dengan cara mendidik dengan cara menyenangkan, sehingga bisa memotivasi siswa untuk semangat belajar. Istilahnya kalau misalnya hujan pun siswa itu bersikeras untuk bisa berangkat sekolah. Itu artinya benar-benar semangat. Ya, bahkan sampai kosong kelas ya. Ya, kalau tidak punya semangat dalam dirinya, kau hujan udah seperti itu. Gak ada semangat. Jadi perlu kita sadari bagaimana caranya sekolah ini bisa dijadikan tempat yang bisa menyenangkan untuk belajar. Itu jadi siswa pulang dari sekolah ini ada yang dibawa. Gurunya tadi Iya. dapat Ngangenin ya. Dan kalau kita dulu kan kalau ke sekolah justru nyesel gitu. Sehari ke sekolah aja rugi rasanya. Ya, itu paling sepertinya kita bisa mengolah, mudah-mudahan bisa dengan kegiatan ini bagaimana caranya supaya bisa di sekolah ini menyenangkan gurunya, kemudian siswanya juga senang di sekolah itu, dan lainnya. Itu seperti itu barangkali. Nah, tinggal menyenangkannya ini nih kita kupas nanti kemudian hari seperti apa nih? Sebenarnya menyenangkan itu bukan itu. Dia nyaman di sekolah itu ya. Makanya sekarang musola udah penuh dengan anak sampai jam 6. Saya udah seneng musola itu. Apalagi untuk ada taman-taman banyak itu udah jadi memang kayak gini yang saya mau tadi, tempat bermainnya. Sekolah bertaman. Ya, bertaman. Tapi kan itu nanti belajar kelompok di situ itu. Maunya itu. Makanya teman juga sama kan. Kerja kelompok banyak yang dikumpul di musola di mana-mana itu yang udah. Tapi memang kita belum jadi semaksimal mungkin, kita udah mulai ini. Ya nanti setelah ini ada kontennya Pak. Misalnya dari Pak. Ada kontennya. Oke, yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk kita guru itu kemudian siswa tenaga pendidikan itu yakin untuk bisa melakukan. Ya, jadi harus ada semacam komitmen positif itu, yakin positif. Pokoknya intinya jangan sampai kita nggak berubah. Kalau kita diem aja itu nggak ada hasil. Tapi kalau kita berubah, hasilnya mau jelek mau apa, berarti kita udah berubah. Tapi kalau kita diem aja ya kayak ada gitu. Makanya jangan sampai kita takut dengan perubahan. Itu aja. Kalau udah takut dengan perubahan, ternyata perubahan nanti di hasilnya enggak. Daripada kita nanti sama dengan kayak gini, walaupun nanti perubahan itu belum jadi, ya kita harus berubah. Kalau maunya jadi kan, kalau nggak jadi ya itu bukan semuanya. Ya gitu. Sama kan dengan kita, saya mau jadi kayak gini, belum tentu jadi semua kan. Tapi kalau udah ngelakuin kan, oh iya ya saya gagal di sini gitu. Ada refleksi Ada di situ, refleksi. Pak. Iya. Karena saya lakuin semua, saya jualan bakso, saya buat catering. Saya lakukan. Kenapa? Kalau nggak kan diangan-angan doang kan. Buat bakso, kenapa ini gagalnya ini? Buat catering untuk. Nah itu kan gitu itu. Tapi harus melakukan perubahan itu. Kalau kita nggak melakukan perubahan ya nggak akan jalan apa. Jadi kalau ini kok gagal, rugi, berarti dia gagal ya. Tapi nggak melakukan dulu gitu. Kemudian di keberanian ya. Iya, keberanian. Mau berubah. Ini. Bu, nanti kira Apa yang saya tulis nih? Bersama-sama melakukan perubahan diri sendiri dan orang lain melalui kesepakatan yang dibuat. Jadi saya sudah mencoba
nggak boleh bilang begitu saya. Kita punya takdir hidup masing-masing dan tugas kita menjemput takdir hidup kita. Jangan salah loh, burung aja punya saraf, bisa makan. Jadi kita manusia yang paling sempurna. Terus kan Allah juga berfirman bahwa kalau kita tidak berubah hasil, ya nggak akan berubah. Saya bilang begitu ke mereka. Saya mencoba menyentuh seperti itu. Nah akhirnya selama 2 tahun saya di sini, ketika mereka sudah lulus, anak MI yang saya tidak sangka-sangka gitu ya, sering ngejar saya, Bu ada di sekolah enggak? Ibu ada di kursus kenapa? Bu saya dibantu melamar ke PT Lotte dong Bu. Saya yakin. Kenapa? Saya kaget anak yang dulunya cuek ke saya, kalau ngomong pedus gitu ya. Terus setiap saya ngomong langsung ditimpalin, nggak karuan. Ke sekolah, bahkan dia nggak berani langsung telepon saya melalui temennya yang baik gitu ya misalnya. Bu, saya tapi dengan ini ya, ini. Kenapa kok temenmu nggak ngomong sendiri? Selalu Bu, karena dulu kan kalau belajar suka melawan. Akhirnya mau datang ke sekolah. Saya kasih tahu, oh kalau melamar PT Lotte nggak bisa langsung nak, harus bikin dulu akunnya. Dari ini tuh baru isi ini. Pakai bahasa Inggris semua itu kan. Iya Bu, maaf ya, dulu saya sering ngomong ngapain tuh belajar bahasa Inggris katanya. Orang perlu yang suruh ditakoni bilang gitu. Saya itu ya Allah gitu ya, anak ini yang ngomong sekarang dia selalu tahu sendiri. Iya ya Bu ya, katanya ini bahasa Inggris semua loh, sampai minta gaji berapa itu kan dalam bahasa Inggris semua. Satu-satu saya bimbing anaknya. Terus iya makanya tuh ya saya bilang gitu, semua itu di dunia ini tiba-tiba harus ada, pasti Allah itu sudah menakdirkan harus seperti ini. Salah Louis. Iya. Yang namanya di depan tidak Iya, paham. Berarti kan keyakinan ya, keyakinan kelas. Ya kesepakatan itu kalau dalam teori pembelajaran sekarang itu sebutnya keyakinan kelas, keyakinan. Oh gitu ya. Iya, sekarang. Mohon maaf saya kata begitu. Kesepakatan yang sifatnya positif itu kemudian bermetamorfosa jadi keyakinan. Oh, iya. Ya. Ya, makanya ya begitu memang tidak hanya sekedar teori, mungkin yang harus disentuh hatinya. Jadi nanti kaitannya juga dengan ada fungsi kontrol kita sebagai penghukum, apa sebagai misalkan manajer, sebagai teman gitu ya, kemudian sebagai orang yang motivasi, motivator gitu ya, dan seterusnya. Itu kaitannya dari sana nanti Bu, yang kelas itu ya. Jadi mungkin itu ya. Jadi itu tadi memang harus merubah diri sendiri dan merubah orang itu berarti diri sendiri aja susah lagi. Bukan kangen yang berat ya Bu. Iya, akan yang berat. Pak Bud, gimana kita Bu? Setuju dengan Bu Andri terkait dengan keyakinan tadi. Memang kita harus bersama-sama di sekolah. Artinya di sekolah kita itu kan bukan hanya guru, siswa, tapi juga ada hal lain. Nah itu kalau kita buat komitmen bersama, saya yakin semuanya mendukung. Saya yakin perubahan itu akan terjadi. Gampangnya kalau di lingkungan sekolah ada salah satu mungkin ada lingkungan kita, baik itu kantin ataupun yang lain, ya itu tidak mendukung juga untuk membuat perubahan. Saya yakin akan terhambat perubahan. Maka dari itu untuk berubah itu ya kita harus bersama dan kita harus buat komitmen itu bersama-sama. Sama bisa kan gitu prakteknya ya. Itu benar bisa. Jadi memang konsep sekarang, pembelajaran sekarang itu apapun itu loh, kalau pembelajaran sekarang, apalagi kaitannya dengan teori merdeka belajar, orientasinya dengan pembelajaran Pancasila, itu dimulai dari kita selaku pelajar di kelas itu dimulai dari pembuatan keyakinan kelas dulu, gitu, sepakatan positif. Gitu. Apa nih? Yang nantinya kemudian dijadikan sebagai guide kita, panduan kita gitu, dalam mengelola kelas. Dan yang pastinya kalau sebelumnya itu misalnya siswa tidak dilibatkan, sekarang itu siswa harus dilibatkan siswa gitu kan. Karena mereka itu bukan hanya sebagai objek tapi subjek juga nanti kemudian hari itu. Pak Dedi, kira-kira masukan? Iya. Untuk wali di sekolah ya, kita yakin tadi tercantum dapat menunjukkan
untuk berubah itu ya kita melihat dari Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya niscaya Allah akan mengangkat atau meninggikan ya, derajat ya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Artinya di sini ketika orang itu sudah cerdas ya kemudian punya iman, punya akhlak yang baik, insya Allah Allah akan mengangkat derajatnya. Dengan perubahan-perubahan itu maka ya menjadikan seseorang bisa meningkat derajatnya di hadapan Allah dan di hadapan masyarakat. Ini keterkaitannya dengan warga di sekolah. Mudah-mudahan di sini bisa terjadi punya keimanan dan punya pengetahuan, jadi cerdas, jadi didampingi dengan keimanan, sehingga kalau hanya cerdas saja banyak para pejabat yang ya barangkali karena tidak dilandasi dengan iman, akhirnya ada yang korupsi dan lain sebagainya. Oke. Kalau dilandasi dengan keimanan, kedua hal ini insya Allah dia punya cerdas, kemudian dia punya keimanan, insya Allah itu bisa berhasil. Selamat dunia dan akhirat. Terima kasih. Amin. Jadi lengkap gitu ya. Lengkap. Yang terakhir, yang terakhir, ini nggak terasa udah jam kayak gini nih. Enak Pak gini Pak. Jadi kedepannya Pak biasa gini aja Pak. Enak kayak gini nih Pak. Tapi ya lebih bisa lagi mengenai teman-teman dia. Kayaknya enak ya bisnis seperti ini. Nggak terasa udah berjam aja buat. Iya, betul. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa yang keenam, mari sabar dulu. Bu. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa Ya, sama halnya dengan yang disampaikan di poin sebelumnya, di poin 5. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa terjadinya perubahan bukan hanya dari siswa saja, akan tetapi juga termasuk dari guru dan sekolah. Itu bisa juga lingkungan di sini, artinya bisa orang tua, bisa teman, bisa sosial, bisa lokalitas setempat dan lain sebagainya. Jadi semua itu harus sama-sama menuju kepada tujuan pembelajaran tadi. Jadi kalau hanya sekedar siswanya saja pun tidak akan berhasil, gurunya saja pun tidak akan berhasil, guru dan siswanya doang itu juga tidak akan berhasil. Karena itu semua elemen itu harus kolektif. Iya, betul, seperti tadi yang disampaikan, berkolaborasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, terima kasih. Bu, masih? Nah, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa karena kaitannya dengan cita-cita murid, saya menyimpulkan di poin 5 ini bahwa cita-cita peserta didik itu sangat bervariasi. Melalui kurikulum merdeka dan program guru penggerak, kami sebagai warga sekolah berharap mudah-mudahan dalam target waktu tertentu, tidak ada target waktu ya, supaya kita ini bisa mewujudkan cita-cita bersama, cita-cita sekolah, cita-cita murid, cita-cita dalam pendidikan dan semuanya. Jadi kayak Amunci tadi kita mau sekolah sehat, berarti kita melanjutkan sekolah sehat. Ya, berproses ya. Berproses dan bertumbuh tadi. Anak kita bekerja di mana pengennya, ya mudah-mudahan tercapai. Oke. Anak kita kuliah, mudah-mudahan tercapai. Guru-guru kita semua berkompeten, mudah-mudahan tercapai. Jadi semua tercapai bersama-sama dengan kurikulum merdeka dan motor dari penggerak. Amin. Oke, ini terima kasih Bu. Mbak Dedi, ada ini? Atau Bapak, ya, masuk Pak? Ini kalau penumpang terakhir nih, udah hampir jam 12 mungkin kita ada. Yang pertama, kalau di semua warga, berarti kita kedudukannya jadi tupoksi kita masing-masing. Kalau kita udah tahu tupoksi masing-masing dan kita udah jalankan, itu semua mudah. Jangan sampai tupoksi kita itu kita nggak kerjakan, tapi koreksi tupoksi orang lain. Nah itu yang saya anggap. Intinya apa? Jadi yang dikerjakan kita, kewajiban kita belum kita kerjakan, kita kok nyalain orang lain gitu. Tupoksi masing kerjain. Ya kalau tersuruh ya tersuruh. Kalau satpam ya satpam. Kalau itu udah selesai. Masalah itu ya
Kalau kelas sekolah ya kelas sekolah, kalau IPK ya ini udah selesai gitu. Yang penting apa? Kita sebagai warga udah melakukan perubahan, mau maju baik mau jelek, mau dilihat sama mata. Yang penting tupoksi kita udah kerjain semaksimal mungkin. Mau orang itu mau seneng apa enggak, saya cuma satu aja. Tujuan saya itu cuma apa? Ya karena saya mengandalkan siswa. Di mana saya siswa seneng, pemerintahan seneng. Masalah guru nggak seneng ya pasti. Karena ada perubahan gitu. Dan saya nggak pernah mikir apa, nggak pernah terlalu itu. Yang penting apa yang kita lakukan itu udah benar sebagai tupoksi saya untuk merubah sekolah ini jadi bagus. Ya, intinya apa? Walaupun itu ada rintangan apapun ya saya lakukan aja. Dan yang penting apa? Apa yang kita kan sebagai apa ya? Sebagai penyedia. Kita itu apa? Penyedia lowongan penyedia pekerja bagi perusahaan. Ya kita lakukan aja. Kalau orang tua udah ngomongnya itu sekolah lain itu bagus itu udah prioritas. Dan saya juga kemarin juga nggak berharap jadi sekolah sekolah sekarang jadi contoh sekolah SMK Kabupaten Serang terbaru jadi sekolah ini. Saya nggak berkembangkan itu, jadi saya kerjakan semaksimal mungkin. Walaupun saya dibully sama teman-teman ya, sekolah baru dan itu kan. Makanya saya mau komen sama omongan kepala sekolah yang lain, saya kerjain. Pak Kadi sudah nilai saya, Pak Kadi sudah nilai saya. Mau ada pengawas datang ke sini, kalau saya Pak Muji kali nilai jelek ke Pak Muji berarti saya ya ini jelek aja ke saya. Saya bukan mau nyari nilainya itu. Saya udah kerja semaksimal. Kalau saya mau jelek ya jelekin aja gitu. Kalau Pak Dedi ini ada pengawas semua datang. Kalau saya nilai Pak Muji jelek, saya dimana ada jangan itu. Pak Muji terus saja jeleknya apa, jadi saya tahu gitu. Yang penting saya lakukan semaksimal itu. Makanya kan bukan saya sebenarnya saya kita di sekolah ya. Tapi karena kita udah didata di tingkat nasional ya kewajiban kita sekarang Pak Dedi, Pak itu semuanya untuk saling bagikan itu apa? Ya udah jangan kita udah kasih kesempatan kita ngapain sih enggak gitu. Itu ya makanya nanti tupoksi masing-masing aja dan kita kerjakan semaksimal mungkin itu akan mudah semuanya. Tapi kalau kita enggak gitu ya udah kan itu. Dan pokoknya jangan intinya bukan saya nggak mau dengerin teman-teman, saya dengerin. Walaupun cerita dengan Pak gini, tapi saya nggak mau ngatain nanti. Dulu ngurusin GTK aja susah, ngurusin surat susah. Tapi saya harus ngomong apa? Nggak usah ngomong, saya perbaiki sendiri aja. Dan alhamdulillah teman-teman sekarang happy, ya kan gajian tetap. Ya kan gimana? Yang penting saya lakukan sekarang ini aja. Gajian, teman-teman guru itu nyaman untuk ngurusin surat-surat. Siswanya nyaman untuk ini sama itu. Jangan sampai ada suara-suara negatif tentang sekolah ini. Itu saya semua, walaupun itu saya perang dengan teman-teman sendiri, ya biarin aja. Karena apa? Saya nggak mau. Karena konsumen saya itu masyarakat dan siswa. Kalau saya dengerin seseorang satu dua orang ini saya dibully dengan masyarakat, saya salah. Karena tugas saya dibayar itu oleh. Makanya kadang-kadang saya loncatin Pak Dedi. Kamu kenapa ini lakukan dia? Maka dia Pak Dedi sering datang. Kenapa? Karena saya udah 2 tahun ngomong nggak didengar. Loncat aja. Nah itu yang saya lakukan itu. Mungkin itu mohon maaf Pak. Jadi intinya tadi tupoksi masing-masing. Kalau masalah seneng dan nggak seneng itu pasti ada. Ya karena ada perubahan itu pasti ada seneng nggak seneng. Itu warga kita harus siap masing-masing untuk menghadapi. Makanya ya Bu Wanti yang biasanya nggak seneng, Bu udah gini-gini, alhamdulillah udah baik. Bu Yeni baru berapa bulan udah Pak Muji saya pindah lagi ya. Pas sekarang Bu Yeni apa? Udah nyaman di sini. Itu yang saya maunya itu. Jadi kaget pertama juga inilah seninya SMK kalau saya bilang Bu Wati. Kalau SMK kan enak aja kan nggak pasti anak belum diem. Kalau SMK seninya itu saya dulu dari di Jubilan 1 itu saya SMA. Saya SMA 8 tahun dari 2003 sampai 2010. Pindah SMK itu 2010. Ya sama Bu Wati sama rasanya. Tapi oh iya ya seni ya kayak gitu ya itu yang maunya aja terjadi. Beda banget ya. Iya. Saya masih ngerengek terus. Enak semangat saya. Tapi udah sekarang udah ngerasain itu kan nanti dan orang-orang yang nakal kan. Nah mungkin itu Pak. Oke Bu, Pak Kasih. Intinya tupoksi masing-masing dan bekerja maksimal sesuai dengan fokus kita. Iya. Hari ini kira-kira ada masukannya politik untuk poin A? Ada berapa sih kita dari wakil
dikatakan siap melayani dengan setulus hati. Pelayanan prima kalau dulu. Ya. Ada masnya. Masih ada. Masih ada ya Pak? Di Kalau kita sudah punya jiwa seperti itu, dan insya Allah dengan apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, terima kasih Pak Desi. Terima kasih. Oke, 6 kalimat penumpang sudah selesai. Ini luar biasa nih Pak. Wah, saya sangat salut nih. Terima kasih sediaan waktunya luar biasa. Ternyata ya seperti kalau kita ada forum seperti ternyata kan pemikiran masing-masing dari diri kita itu kan sangat luar biasa kalau digali gitu kan. Ini baru 6 orang, 7 orang misalkan. Ketika misalkan ada kumpul lagi bisa jadi ada yang beda lagi yang itu punya nilai positif. Oke, selanjutnya menyebut kalimat tumpang dari terkait dengan visi yang dirumuskan dari kalimat tumpang tadi. Menyebut kalimat tumpang dari hal yang tadi sudah kita bahas bersama ya, dimulai dari kita memimpikan murid seperti apa gitu. Kemudian dari kalimat-kalimat itu atau kata-kata itu kita bentuk sebagai visi bersama gitu kan. Nah, visi bersama itu seperti apa gitu. Misalkan kalau saya kemarin itu saya buat masih umum, visinya itu visi ini enggak bahasa. Saya ini visi saya masih sifatnya umum Pak. Betul kalau misalkan di SMA tinggal masukkan konten-konten misalnya vokasional seperti apa. Seperti misalnya terwujudnya generasi unggul berbudi pekerti luhur gitu, dan berbudaya yang mengimplementasikan profil pelajar Pancasila. Nah visi ini saya gali tidak terlepas dari tadi itu profil pelajar Pancasila, kemudian konten lokal, ya, sosiokultural, kemudian yang paling penting tadi itu Pak karakter atau budi pekerti di situ. Itu. Nah, menurut Pak Bud gimana Bud? Pak Bud, ini Bud. Visi kita kita ambil kompetensi unggul. Kompetensi unggul. Kan kompetensi itu kemampuan dasar. Ya. Kita udah apa karakter semua keterampilan kompetensi unggul. Kompetensinya mau pakai bahasa apa ada kompetensi. Berarti terwujudnya gimana Pak? Ya. Kata-katanya ini apa namanya rangkaian katanya. Pak Bud kira-kira ada masukan? Kalau saya masukannya seperti ini kira-kira ini enggak ya? Pasti ini karena masih dibaca umum dan saya yakin Bapak Ibu sekalian punya visi lain yang berbeda atau bisa pada akhirnya berkolaborasi dengan visi yang saya ini. Misalnya tadi Bapak ada kompetensi unggul gitu kan. Saya setuju dengan yang di sini. Kalau visi SMK-nya sendiri? Ya nanti setelah ini Bu, setelah ini kita relasikan kira-kira ada ini enggak ya? Ini kan pembahasan sama nih. Ini saya maunya saya belum tampilkan nih ini kita nih. Kalau SMK kan Ya. langsung masuk banyak Bu. Jadi ada proporsional ada ya. itu. Nanti setelah visi kita bersama ini kan kita forum nih. Ini maksud saya seperti ini, masukan Bapak ada masih unggulnya, Pak Dedi seperti apa? Nanti saya itu juga sinkron dengan visi yang kita punya di sekolah ini gitu. Itu kan jadi serunya di situ Pak gitu. Iman dan takwa kalau tadi Pak Dedi. Pak Dedi. Mandiri kalau Ibu. Sama tadi masukan dari Ibu harus tercapai Apa kira? apa tadi dan itu akreditasi kan? Kan? Kira-kira apa nih? Saya ketik aja di sini nih. Biar ada ini visi bersama kita gitu hasil diskusi tadi. Kira-kira gimana? Tadi ajaran kayak tadi. Bapak tadi Konsep kebutuhan tadi link perusahaan, and match. mandiri, akhlakul karimah, Link and match tadi. intelektual. Di kehebatan. Jadi kalau saya baca dari tata cara pembuatan visi itu menitik beratkan yang utama itu adalah karena kita sekolah
Jadi orientasi harus ke siswa dulu gitu. Memang yang Siswa dulu gitu. siswa. Selebihnya nanti ada karakter-karakter apa nih yang kita mau masukkan. Bahkan kalau sekarang itu harus ada ini Pak, langsung ditanyakan ke siswa, kamu mau apa sih? Gitu. Jadi ada Google angket yang disebarkan ke siswa, masuk SMK 1 hari itu nanti kamu pengen apa? Gitu. Bapak tadi apa Pak? Terwujudnya? Ya pokoknya intinya kalau kita SMK kan yang pertama ya kompetensi. Kompetensi Generasi ya? yang dibutuhkan Generasi perusahaan. unggul atau ini kalau saya ingat Pak, Yang kompeten. kayak di itu apa namanya? Ya berkompetensi. Berkompetensi unggul. Terwujudnya jadi ini dulu Pak, apa namanya, subjeknya dulu, siswanya dulu. Generasi itu kan ibarat apa namanya, Lulusan bisa. Bukan. Kita maksudnya tempat siswanya nih, kan generasi ini siswanya kan. Jadi starting dulu, kita ini dulu kan, sekaligus objeknya. Kemudian nanti karakter-karakter kebajikan apa yang mau kita masukkan nih di sana, revisi tadi. Pokoknya pertama kan kita sebagai sekolah itu pertama apa tujuan kita mendidik anak kan cerdas. Nah itu Punya kompetensi kemampuan itu. unggul ini Pak ya. Unggul ini kan udah masuk. Unggul itu Cerdas umum itu. kan gitu. Ya. Kalau di SMK kita langsung poinnya ke kompetensinya, kemampuan apa yang kita lakukan, kompetensinya. Yang berkompetensi. Ya, Jadi generasi unggul. Yang Ya berkompeten. Ya berkompeten. Yang berkompeten apa yang memiliki kompetensi? Ya berkompeten. Kalau kompeten memiliki kan berkompeten itu berarti semua bisa melakukan kompetensi yang dia miliki. Berkompeten. Yang berkompeten. Berkompeten. Ini generasi unggul yang berkompeten. Ada masalah lagi? Pak Dedi? Karakter ini ya. Ada akhlakul karimah kalau pada Ya. dia tadi Ya pokoknya di dalam situ ada Bu, Wati kan ilmunya. disuruhnya gini, serunya di sini justru di kita ini. Ada Jadi regio. hasil tadinya kita bicarakan tadi dalam sini ada tadi kan karakter, gitu kan. Kemudian religinya apa? Terusnya generasi unggul yang berkompeten, misalkan dengan mengimplementasikan apa tuh? Nah, nanti profil Pancasilanya bisa dimasukkan secara tertulis atau kita ambil dimensinya saja. Kayak 6 dimensi Pancasila kan ada, misalkan tadi itu religiusnya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maksudnya, dan berakhlak mulia itu kan satunya. Kemudian ada kemandirian, mandiri, kemudian ada kritis, nalar kritis, gotong royong gitu. Ya. Ada 6 dimensi. Ya, 6 dimensi. Nah, bisa langsung dimensi itu dimasukkan situ, atau secara umum misalkan dengan menerapkan Profil Pancasila misalnya seperti itu. Kalau itu udah ibarat kata sapu jagat itu udah tuh. Sapu jagat Kalau udah. sekarang lebih enak lagi kan. Jadi dari kepercayaan itu langsung profil Pancasila udah. Juga. Gimana Bu Wati? Ada masukannya kira-kira? Kan terampil dan Pak. Oh, tampil misalnya. Kalau Wanti itu masa depan yang bertumbuh katanya, murid yang tumbuh yang berperawatan. Kompeten, berbudi, pekerti, luhur, gini aja. Atau ini kira-kira ini bisa dimasukkan nggak nih? Berbudi pekerti itu berarti sudah menyangkut karakter ya. Ya ini budaya. Budaya. Nah, kira-kira ini bisa dimasukkan nggak nih? Nah, budi luhur dan berkarakter. Nah, ini terwujudnya generasi unggul yang berkompeten. Boleh ini koma ya? Koma gitu ya. Berbudi pekerti luhur dan berbudaya yang mengimplementasikan profil Pancasila. Jadi ini profil Pancasila ini karena 6 dimensi itu di sini kita sebutkan. Ya, kalau nanti kaitannya dengan prakasa perubahannya. Dari 6 dimensi itu mana aja kita mau fokus menyasarnya gitu. Gitu. Bisa 2 dimensi, bisa 3 dimensi, bisa cuma fokusnya di 1 dimensi, misalnya bisa saja. Ada sasaran dan tujuan kan kalau Sasaran. membuat dokumen 1 itu yang pertama visi, misi, tujuan, sasaran. Ini juga nggak apa-apa. Di mata kuliah ini sudah termasuk kuliah tertinggi Iya. saya. Ya, Nanti profil pelajar Pancasila yang kurikulum ini sebenarnya lebih kepada kearifan lokal Pak. Kearifan lokalnya. Kenapa dimasukin
penyembah agama itu. Nah, kalau profil pelajar Pancasila ini udah dari sana dimensinya Iya. kan udah bukan situ. Yang pertama dimensi pertama beriman dan bertakwa. Bahwa kuliah itu Tapi kan dari tadi kalau saya ambil kesimpulan dari teman-teman tadi itu berakhlakul kalimah itu tadi mungkin ada lebih utama daripada ilmu itu. bisa masuk situ. Tapi kalau ini kan sekali lagi ini generalnya. Iya. Kalau mau misalkan dispesifikkan lagi bisa. Religius terwujudnya Terusnya generasi religius yang unggul dan berkompeten. Betul. Iya tak? berkompeten, berkarakter. generasi unggul yang berkompeten. Jumat. Kira-kira ini ada tambahan Karakternya masukin aja. Enggak. di mana kira-kira masukin Berkompeten, karakter gitu ya. Ini ada masukan kira-kira Pak Dedi, buat atau Mas Robi? Tadi kata Pak Dedi itu ada iman dan takwa, kemudian dan akhlak karimah ya. Itu masih Kalau berbudi pekerti kan itu datang Ada. dari kita belajar keseharian di rumah gitu. Tapi kalau iman dan takwa itu kan Tapi di sini ada yang nonis. sama Allah. Ada yang nonis. Kemarin nggak ada, tapi sekarang kayaknya ada. Sekarang. Kalau kemarin belum, baru sekarang. Jadi ada. sekali lagi Pak Bud, profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Dan dimensi yang pertama tadi itu beriman, bertakwa itu Beriman dan bertakwa. pada akhlak mulia. Sebenarnya mah ini pun bisa nih, karakter ini bisa berakhlak mulia itu bisa. Udah keren di sini iya. Makanya kalau di saya itu tidak masukkan ini karena sini sudah tercakup semua. Gitu. Atau mungkin ingin yang lebih spesifik Pak James. Kalau spesifik, berarti ini dibedah nih. Berkompeten, Langsung daya aja. saing. Mandiri itu kan Nah, ada. itu bisa untuk terusnya generasi unggul yang berkompeten, berkarakter, budi pekerti luhur. Kalau mau ditambahkan lagi sekalian terus memburu saing segala macam. Tapi yang kalau udah ada di Cukup. profil pelajar. kalau ini udah sebenarnya udah nih. Termasuk karakter ini sudah di akhlak mulia tadi. Tapi kalau akhlak mulia kan belum tentu berkarakter. Dia akhlak mulia itu masih umumnya masuk itunya ya. Akhlak mulia itu masuk larinya masih ke ini apa ya? Hablum minallah. Iya. Itu lari kalau dibaca masyarakat umum. Betul. Kalau kita yang orang pendidikan Maka, nggak masalah. oh, udah Kita itu. kan buat visi itu masyarakat juga bisa lihat. Jadi Dan kalau usah menyimpulkan diterangin. gitu ya, Jadi Pak, ya. kalau udah ada di apa implementasi kurikulum apa Pancasila. Tapi kan masyarakat belum tahu itu yang saya Pancasila karena itu ini. Kira-kira segini aja atau segini aja ya. Pak Dedi, buat deh. Namanya saya ikut. ya betul. Ya pasti ada keseimbangan ya. Nanti kan tiap tahun bisa diganti di sini. 5 tahun. Oh, 5 tahun. Ya bisa. Oke, ini ya. Jadi hasil pembahasan kita tadi dari poin 1 sampai 6 sebenarnya tujuannya di sini awalnya ini ya. Goalnya tuh di sini. Nah kemudian di sekolah kita ini, sekolah kita ini, karena emang SMK kita, jadi ada kaitannya dengan ini vokasi yang bermutu, sama masa sumber daya manusia. banyak. Tapi kan sebenarnya kan sama kan. Sama. Jadi sekali lagi ya, pembahasan kita tadi itu sebenarnya meramu masing-masing pemikiran kita, kemudian mewujudkan visi bersama tadi forum. Nah kemudian dikorelasikan dengan visi sekolah kita gitu. Kira-kira ada korelasinya, ada irisannya enggak gitu? Nah ternyata ada gitu, ada, sangat ada gitu. Ada Gitu. Nah sehingga pertanyaan-pertanyaan seperti ini nih, misalkan apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita kita? Cita kan tadi kan udah dibahas tuh dan timbul ada visi selaras gitu tuh. Sebentar gue, Bapak.
Dengan itu. Ya. Sambil ini aja Bapak, mohon maaf ini ala kadar Jadi anak ini kita mau ada. Udah. Bentar lagi Ben. Oh, ada Pak. Jadi jam 1. Oh iya, Bapak ini Pak. Iya, Pak. Bapak ini lah. Tapi yang lain minta tolong bentar lagi lah. Kalau Bapak ya, Kak masih lah. Makasih ya Pak ya. Ya, makasih. Nanti 1 bulan lagi saya kesini lagi. Iya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Ya, sebentar ya. B, minum B. Kan mendengar misalnya kalau yang dulu itu ada namanya misi, sekarang itu kebut misi itu dialih bahasakan dikatakan namanya ada prakasa perubahan. Perubahan. Kalau yang dulu ini dikenal dengan misi itu. Misi-misi. Iya, ada visi itu ibarat kata angan-angannya, keinginannya, misi itu ada tindakannya untuk mewujudkan visi tadi. Nah ini ya, jadi simpulannya antara visi yang kita buat bersama tadi dengan visi sekolah itu ada keterkaitan antara Cita-cita Ya. atau masyarakat. antara visi bersama yang dibuat dengan visi sekolah. Mungkin ini ya, jadi ada itu, jadi ada tadi itu karakternya ada, kemudian kreditisnya ada, dan yang penting tadi mengintegrasikan dimensi 6 dimensi pembelajaran Pancasila. Kemudian ini nih, nah, rincian sikap dan perlu yang mencerminkan visi yang dirumuskan. Nah ini, nah, minta masukannya untuk mewujudkan visi tadi. Kira-kira kita sebagai guru harus apa? Misalkan kalau apa namanya di sini nih ada contohnya, misalkan kita satu guru dan murid itu misalkan datang tepat waktu gitu. Kemudian untuk kelas kelas seperti apa gitu. Apa kira-kira Pak Bud, Bu Andi, untuk mewujudkan visi tadi? Visinya kan tadi ya, visinya kan ini nih, visinya untuk mewujudkan generasi unggul berarti luhur dan berbudaya yang mengintegrasikan profil pelajar Pancasila. Nah visi ini kan ya nggak mungkin terwujud gitu tuh kalau misalkan kita tidak ada tindakan atau usaha sebagai guru seperti apa Dari gurunya sendiri ya. mempunyai kompetensi Gurunya memiliki ya, potensi. kompeten di bidang Oh, guru berkompeten. Guru berkompeten. Ada lagi kira? Habis ya? Ya kalau kita emang udah habis. Jadi apa namanya? Kayak misalkan disiplin itu udah tadi sih berkompeten. Iya betul ya, pedagogi profesor Iya. sosial ini udah masuk semua sih. Jadi Ya, teladan. kira ini ada masukan lagi? Berarti cukup. Ya, Coba yang sederhana itu tadi itu ya, tepat waktu gitu ya. itu kalau rinciannya Ya, sana ya. Ini kan profesional toh? Iya. Dia profesional. Profesional. ada pengumuman ya. Kamu pengumuman kapan di baju hari? saya cari dari mana belum ada. Ini aja ya untuk kelas sekolah inilah. Ya. Belum ada pengumuman. Sekolah, Kelas sekolah, manajemen ya? Fokusnya ya? manajemen, fokus manajemen. Yang dia Apa kira-kira? Mendukung, menciptakan lingkungan yang mendukung. Ya enggak? Ya seperti hari ini kan memfasilitasi
memfasilitasi lah atau mengkreat lingkungan yang tadi itu mendukung itu. Iya. Apa kira-kira? Kalau kepala sekolahnya nggak ngizinin, Ya nggak bisa. Buat ya lingkungan yang menciptakan. menciptakan, Apa? Enaknya menciptakan. ciptakan, ciptakan lingkungan sekolah yang apa? Nyaman, kalau untuk umum. Kalau misalnya yang spesifik bisa nyaman, gitu. Artinya semua program itu, Mendukung aja itu. artinya semua Iya. program itu bisa apa namanya, bisa terjalan. Oke. Ya di dalamnya mendukung itu, ya nyaman, kemudian ramah gitu kan. Bisa. Anak ya. Sama anak sehat dan lain-lain. Aman, nyaman ya. Kalau ini kan sekolah ini kan harus ada, sekarang itu ada sekolah aman, nyaman, Sama ramah anak anak, sehat, Anti bullying. hijau dan anti bullying. bullying ini ya. Ini kayak butir-butir Bullying. akreditasi kemarin ya. Gini ya. Gini ya. Bullying bisa gini. Ya dan paling Betul, bullying ya. sekarang itu ini apa? Itu student well-being itu. Bullying ya. Iya betul. Ada lagi kira-kira sebelum tutup nih. Student well-being menciptakan mendukung aman, nyaman, ramah anak, sehat. Ya itu student well-being. Iya, Iya. yang nanti akreditasi itu Iya. ya. Ada ya yang pernah itu ada student well-being. Akhirnya orang tua kira-kira gimana nih? Mendukung. Program sekolahnya. Nah, misalkan orang tua mendampingi anak belajar. Mendampingi dan mendukung program sekolah. Oke. Mendampingi. Kemarin COVID aja sudah mendampingi enggak mendampingi. Nah capek ngomong ya. Tapi sekolah kita ikut kompak sebenarnya Pak. Oh, Nemenin, iya. Enggak, Pada dia ada masalah tadi? Kira-kira orang tua Pak Pas Kerjasama. mau berkolaborasi dengan sekolah gitu ya. Bahasanya sekarang kolaborasi. Kolaborasi. Iya. Sebetulnya hal-hal yang kita lakukan tuh udah Iya udah dilakukan, cuma bahasanya itu kadang sekarang itu ada berubah. ada perubahan bahasa. Dan ya ini kira-kira untuk murid Memfasilitasi keinginan siswa apa? untuk muridnya ini Bu. Jadi muridnya Mendapatkan supaya visi itu fasilitas. bisa tercapai, muridnya itu harus seperti apa? Mendapatkan pembelajaran. Ada kewajiban. Bukan murid diberikan Bu. Oh. Jadi muridnya berkewajiban. Oh. Bukan dia memenuhi hak Bekerja tapi sama. kontribusi muridnya seperti apa? Kolaborasi lagi ya Pak. Kolaborasi. Itu kolaborasi Kolaborasi dengan guru, dengan Pengalaman. sekolah spesifiknya apa kira-kira? Spesifiknya kira-kira. Misalkan guru muridnya disiplin, sopan santunnya ada itu. Mengikuti aturan sekolah. Disiplin berarti. ya mengikuti aturan sekolah, Disiplin. mengikuti tata tertib. Ada lagi kira-kira? Apa kira-kira? Ada ya? Nggak ada lagi? Disiplin itu. Karakternya misalnya kan ada karakter tadi. Kan tadi kan divisi kan ada karakter tuh. Secara religiusnya misalkan apa kira-kira? Anak tuh Sopan santun aja ya. Sopan terhadap guru gitu kita ya. Atau langsung aja biar bersifat umum, kan disiplin juga salah satu karakter itu. Ya bisa. Atau langsung aja memiliki karakter. Apa kira-kira? Oh iya. Memiliki karakter apa? Boleh langsung memiliki Karakter positif. karakter Positif. baik gitu, positif. Baik Ya boleh. baik, boleh positif, Baik. boleh. Karakter baik. Itu ya, udah ini. Udah. Oke. Habis. Habis udah. Nah ini, jadi dengan visi tadi yang kita buat
kita punya keyakinan bahwa jikalau gurunya itu bisa berkompeten, kemudian kalau sekolah yang seperti saat ini menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung, orang tua yang mendampingi mendukung murid belajar, berkolaborasi dengan sekolah, kemudian muridnya sendiri memiliki karakter yang baik, gitu. Kita berkeyakinan bahwa visi tadi itu bisa tercapai. Ya. Suatu saat nanti tentunya dengan proses inisiatif perubahan yang dilakukan ini. Terakhir inisiatif perubahan. Mungkin cepat saja lah kita. Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama cara visi sekolah. Prakasa perubahan apa kira-kira? Yang sederhana, yang simpel. Kira-kira apa? Bisa Masih apa? dan terus bergerak. Inisiatif perubahan. Iya. Prosesnya. Ya dimulai dari kita sebagai guru lah, misalnya apa kira-kira? Tapi dilakukan bersama untuk satu visi sekolah. Apa kira-kira? Maju, bergerak dan bertaruh. Apa? Kata sifat atau kalimat? Kalimat. Visi itu apa yang harus kita Kalau saya- lakukan mendukung Ya, Oh, kalimat. oleh kemarin itu dalam mendukung visi tersebut. Terus berapa butir? nah ini prakasa perubahan saya nih. Jadi ini saya buat dasarnya adalah karena pendidikan itu sekarang itu asal muasalnya pada siswa, kemudian dimulai dari guru kelas gitu kan. Jadi yang sederhana saja saya meningkatkan keaktifan murid dalam proses pembelajaran kan. Tapi ini kan saya selaku toh guru saja gitu. Nah sementara yang tadi itu tanyakan adalah bersama gitu, kira-kira apa masa perubahannya. Tadi sebenarnya udah Karakter building tadi. tadi udah ini sebenarnya udah di Pak Puji tadi singgung tuh udah. Betul kan? Makanya saya tantang dulu kan saya mau kesini saya nanti. Apa kira-kira inisiatif perubahannya? Iya, karakter tadi kan sih. Apa kira-kira Pak Dedi? Berkolaborasi agar dapat mewujudkan cita-cita sekolah segera sesuai tupoksi. Kira-kira apa ya? Inisiatif perubahannya dengan bersama misalnya atau berkolaborasi ya. Apa tadi? Perubahan sudah dilakukan. Meningkatkan keaktifan murid dalam pembelajaran. Nah ini prakasa perubahan yang ya, saya sebagai guru gitu. Ini yang kemudian di background. Nah ini Dalam sekolah bersama-sama dengan Oh ini ke sekolah. Tempat yang nyaman tadi kan. menciptakan suasana nyaman. Kalau udah nyaman, terus disiplin. Itu. Jadi jawabannya gitu. Iya. Jadi prakasa perubahan itu kalimat-kalimat yang awalnya itu dijadikan sebagai kalimat kata-kata motivasi itu, Ya. positif. Misalkan meningkatkan Kenyamanan. atau gini yang kalau kita kan ini kan kolektif ya, Oh itu. meningkatkan kinerja kita aja ya. Bisa jadi ini enggak kira-kira Ini kan saya Kalau mewujudkan, apa? mewujudkan. tapi Mewujudkan ke mewujudkan dalam visi ya harusnya. Nah, Kalau ini kan langsung yang dilakukan ya. meningkatkan apa namanya? Apa itu? Kalau kinerja berarti guru doang. Aktifnya aja ke pegawai. Karena ada tenaga pendidikan dan siswa. Jadi meningkatkan apa ya? Meningkatkan. Kerjasama. Kalau kolaborasi pembelajaran,
warga sekolah aja ya. Kolaborasi antar warga sekolah. Kolaborasi Kalau antar bersama, warga. kalau bersama udah bersama. Dengan kolaborasi warga sekolah. Nah, Sekolah untuk menciptakan Sana-sana nyaman. suasana nyaman, suasana untuk terwujudnya visi itu untuk terwujudnya visi. Visinya Ya, apa? ya. Mencantumkan. jadi meningkatkan kolaborasi warga sekolah. visinya jangan di ini, di ini tersirat aja ini. Mereka kolaborasi warga sekolah untuk menciptakan Nah, misalkan pembelajaran yang kalau pembelajaran yang menyenangkan bisa. Kalau saya ini ya pernah yang saya ajarin itu yang namanya visi itu tidak satu Pak James. Ya, Poin ini satu poin aja. Boleh di satu poin ya. Jadi kan banyak tuh, ada religius, berkarakter, kalau 7 dimensi kan 6 dimensi. Boleh ini inisiatifnya Atau misalkan menciptakan wujud profil Pancasila itu kan itu iya bisa ya. Jadi kan ada kalau Pancasila dengan 6 dimensi itu. Ini bisa kita breakdown menjadi ini lagi prakasa perubahan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya bisa. Karena ini disebut dengan misi gitu tuh. Nah, prakasa perubahan lagi saya ini lagi tegaskan lagi namanya prakasa perubahan adalah misi kita. Nah, jadi kita kan ada kan misi 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah ini menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung atau meningkatkan kolaborasi warga sekolah untuk apa? menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung Untuk Terwujudnya profil belajar Pancasila. meningkatkan kolaborasi warga sekolah untuk menciptakan terwujudnya terwujudnya ini aja. terwujudnya profil pelajar Pancasila. itu Itu udah all in juga ya. dan habis semua. Ya sebenarnya ini bisa lagi nih. Siap. Pancasila. Nanti dari situ baru penjabaran gitu. Maksudnya. Bisa langsung dijabarkan aja Bu. Saat ini bisa gitu kan. Nah tadi Bu saya tuh yang misi ini nih, ini satu aja nih. Ini meningkatkan keahlian murid dalam proses pembelajaran. Bagaimana cara mengaktifkannya? Nah Ya, itu yang- ada diktonya ini, ada teorinya ini, teori Bagja itu, ini tata caranya seperti itu. Jadi kalau lebih dulu lebih ini lagi, tapi ini kita masih belum. Ya. Nah ini apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk ujian visi apa kira-kira kolaborasinya? Guru, orang tua, yang sekolah. kerjasama itu kolaborasi. Apa saja Apa kalau saja bentuk kolaborasi yang dapat? kolaborasinya ya. Ya, Guru ya. misalkan di sini kan ada tuh apa namanya apa sih silaturahmi apa sih? Alumni apa gimana? Bisa itu alumni bisa ini Ada alumni ya? ada masa alumni ada dalam guru orang tua kepala sekolah untuk ujian visi. Kalau orang tua kan ada hubungan komunikasi sama sekolah. Biasanya kan pas pembagian rapor ataupun ada kesalahan siswa seperti itu maksudnya. Iya salah satunya seperti itu. Tinggal dijawabkan dalam bentuk kalimat gitu kira-kira pas apa kira-kira Gitu. ya. Kalau masih dapat Adanya dilakukan komunikasi antara orang tua dan sekolah. kolaborasi yang dapat dilakukan guru orang tua. Terjalinnya komunikasi efektif antara orang tua, kepala sekolah dan guru. Gitu. Ya, realnya apa kira-kira? Langsung ini aja. Maksudnya Ya misalkan yang Rapat aktualnya, gitu. aktualnya ya, ada kan rapat Nah, itu. orang tua. nah itu aja langsung. Oh gitu. Atau pertemuan apa? Nah itu aja. Ada Pertemuan antar orang tua dan warga sekolah. Antara sama orang tua dan Warga sekolah. Ya, sekolah. Ya, Pihak sekolah atau warga pihak ya, pihak sekolah. ada lagi kira-kira? Mendukung program. Kolaborasi nggak dilakukan. Nah selama ini kan Rapat ya. selama ini kan kita kan di sekolah memang ketika ada masalah itu pasti dengan wali kelas. Tapi kemudian kalau ada masalah lagi dengan siswa itu Komisi.
ya kan? Tapi nggak pernah guru mapel itu ketika punya masalah di kegiatan pembelajaran komunikasi dengan orang tua. Nah, kira-kira Berarti itu juga harus mengkomunikasi. Aturannya gimana gitu? Kalau ada masalah dilemparkan ke wali kelas gitu. Wali kelas. Dari wali Dari kelas BK. baru ke wakase, ke BK, dari BK gitu kan. Mau apa? pengennya sih biar ketika kerjaan antar guru itu walaupun guru mapel gitu tapi ada jalinan dengan orang tua kan mapel kan masing-masing ya Bu. Udah satu dulu ya. Home visit bisa kan? Home visit itu Ada bisa home visit. Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, sekolah, agar visi sekolah dapat tercapai? Dukung lah. Untuk kegiatan yang dapat dilakukan Kegiatannya. apa? Misalkan guru apa? Misalkan apa namanya? Melakukan pembinaan dengan maksimal. Ya guru itu kepala sekolah kan bisa melakukan pembinaan sama kita ya. Bisa. Sosialisasi fisik gimana itu? Apa ya? Bisa gitu salah satunya. Kegiatan yang dilakukan. Karena di dalam akreditasi juga itu jadi bahan pertanyaan itu. Bagaimana cara melakukan sosialisasikan visi kepada warga sekolah? Sampai tanda tangan komite juga ya. Boleh tangan ibu-ibu juga sih. Kalau di Tantangan akreditasi komite sekolah setuju orang tua. Kalau kita tahun ini nggak visitasi Bu, tapi langsung ini apa? Kan ada dua sekarang mah. Ada visitasi sama apa satu lagi itu yang otomatis otomatasi lah. Otomatisasi. Upload luar biasa. Kita upload dia visitasinya ya Pak. Kemarin itu ya. Oh, tahun kemarin itu. Semua yang upload itu juga bukan berarti tidak visit Bu. Kita upload juga kan. Terus ada visitasi di sini. Iya itu udah berarti visitasi bukan otomatis. Kalau kita otomatis Belum paham. Tadi hasilnya konkret tadi ada di sini ya. Kira-kira langkah konkretnya apa kira-kira? Nyatanya. Melakukan pembinaan karakter salah satunya. Apa? Pendidikan Ini apa? karakter. Menjalankan apa itu program yang itu tadi apa yang duha bersama segala itu? Iya. Berarti Ya, itu kalau apa Madoro. namanya? Muhadharah. Iya, kan sudah ada nih. Program Pak Kusel ini berarti ditekan kalau bahasanya ditegaskan lagi itu apa kira-kira? juga sekali Meningkatkan. 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 Kan yang udah ada ditingkatkan kembali nah, supaya lebih Meningkatkan. program sekolah berupa Kalau sekarang ini ya budaya aja ya kalau budaya ini. positif Nah. aja, meningkatkan budaya positif yang ada di sekolah. Budaya positif ya nggak usah yang ada deh di sekolah aja. Di sekolah gitu ya. Bukain aja ya. Tadi itu ya. Misalkan Madoro. Madoro harusnya Doro apa Daro sih? Madoro. nggak apa-apa kalau tulisan sini yang penting bacanya sama. Terus apa lagi kira? Terus sholat duha, Terus sholat wajib berjamaah. iya sholat Kalau di kita tuh ada Jumat berbagi itu Bu. terus pendidikan karakter Pendidikan karakter nyapa naon cenah. minggu satu minggu itu kita Apa? yang Kopassus. Kopassus ya. Oh. Namanya budaya karakter. Apa namanya sih? Pendidikan karakter ya? Iya. Kalau kita namanya kemarin itu ya kalau nggak mau bisa berganti. Oke. Oke mungkin ini ya. Baris satu Kopassus itu seru banget. Segala macam. Oke. Mungkin ini jadi terima kasih nih Bapak Ibu sekalian yang hari ini sudah alhamdulillah bisa meluangkan waktunya untuk bisa hadir. Ya, rencananya nggak lama-lama tapi ya, 2,5 jam, 3 jam ini nggak terasa. Jadi C-nya yang jadi GP aja. Insya Allah saya kasih nilai 4 semua. Amin. Amin. kalau
saya sendiri ya belajar seperti itu ya terus terang aja jujur saja, bukan karena iming-iming misalkan Menjadi kepala sekolah. sekolah atau kelas, tidak. Karena saya merasa bahwa saya ini memang harus belajar, betul saya itu karena kebutuhan itu aja. Jadi kalau berdasarkan konsep kebutuhan manusia itu melakukan sesuatu itu kan pasti ada triggernya ya. Karena apa tuh ya, 3 motivasi itu kan. Saya progresnya ada karena saya merasa butuh. Yang mungkin itu sekalian terkait dengan sebenarnya ya bukan kalau di undangan ini diskriminasi ya di Indonesia saya terkait yang 2 bulan terakhir ini sudah dilaksanakan ya. Jadi yang sudah 2 bulan terakhir dilaksanakan sekali saja sebelum nanti itu ya hal-hal yang terkait dengan pembelajaran ya, karena pembelajaran di akhir-akhir ini bulan Juni di akhir saya masuk di CGP, kemudian secara klasikalnya itu sebenarnya sudah habis itu kemarin itu, dan kemudian memang ada situ ada persiapan mengenai UAS praktek segala macam saya masuk situ. Nah untuk yang sekarang ya karena momennya pas libur ya mohon maaf Ibu, jadi memang teman-teman juga ada banyak kesibukan yang lain ya, seperti ini ya alhamdulillah ada Bu Panti, ada Pak Bud, ada Pak Dedi, ada Robi juga, Pak Robi ada didukung oleh kepala sekolah kita ya. Dengan segala kekurangannya saya mohon maaf selaku pemandu atau penyaji jalannya diskusi ini ya. Saya mohon maaf sekali lagi dan terima kasih atas masukannya, atensinya. Semoga nanti kedepannya akan lebih baik lagi lah. Ya mungkin ini ya saya yang kedua Bu Ica pertama, cuma saya nggak tahu ya Bu Ica apakah yang kemarin itu apakah dilakukan seperti ini. Ada programnya belum? Ya jadi emang masing-masing kita berbeda-beda ya ini ya ada versi lain. Tapi untuk kedepannya nanti ini awal maupun nanti sampai menjelang nanti bulan Desember itu bisa ini nanti setiap bulan akan seperti ini. Bentuknya mungkin berbeda. Jadi ya nanti Ustaz Brady kalau misalkan ya minta kontribusinya nanti ya kalau jika tidak ada hal-hal yang ini dia mohon dihadiri gitu. Sekali lagi walaupun ini proyeknya pribadi saya, tapi saya niatkan sekali lagi untuk sekolah, mudah-mudahan nanti hal seperti ini ada manfaatnya untuk kita bersama. Amin. Sekali lagi ya terima kasih dan mohon maaf untuk segala kekurangannya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jem yang sudah memandu atau menjadi fasilitator terkait dengan diskusi ya di sini. Ya tadi mudah-mudahan memang betul yang saya harapkan dari kegiatan ini bukan hanya untuk pribadi ya. Mudah-mudahan apa yang diungkapkan itu terkait dengan visi bisa diaplikasikan kepada sekolah. Ya. Dan saya pribadi juga mohon maaf ini sudah mengganggu waktu liburnya Bapak dan Ibu ya. Karena kita juga sama ini waktu libur seharusnya judulnya aja bersekolah ya. Tapi ternyata kita ini sebagai manusia produktif memang ini libur-libur ada di sekolah ya. Nggak bisa merasakan libur sesungguhnya. Nggak apa-apa karena memang ini merupakan salah satu ibadah juga ya Pak Ustadz ya. Itu. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua. Saya juga mohon maaf atas pribadi saya mungkin banyak kekurangan dalam penyampaian atau menjadi fasilitator. Nah, mohon maaf. Saya akhiri dengan bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penutupnya mari kita bersama-sama membacakan hamdalah.